Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sabar dengan takdir Allah, semisal sakit yang sulit diobatin, sulit sembuh, dan ia selalu takut, apa yang harus dia lakukan? Tawakal dengan cara bagaimana agar rasa takut itu hilang? Dari hamba Allah Sukabumi, Masya Allah. Dekat Sukabumi ini. Apa bahasa Arabnya Sukabumi? Ada yang mengatakan Sukabumi itu bahasa Arabnya hubbud dunya. Suka bumi, kan cinta dunia itu sendiri. Sukabumi main. Baik. Berkaitan dengan sakit yang sulit diobatin, ketahuilah di antara tanda cinta Allah kepada hambanya bukan malah dikasih kesehatan, bukan malah dilancarkan rizkinya, dimuluskan usahanya, diangkat jabatannya, enggak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalah. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah kasih bala sama mereka. Dikasih bala. Kenapa? Orang itu ketika dikasih bala, kemudian dia berangkat ke dokter, dokter nggak mampu, dikasih obat juga nggak sembuh, kemana dia akan pergi? Allah. Artinya ada orang memang yang dipaksa sama Allah untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang dibiarkan sama Allah, dikasih sehat sama Allah, dikasih harta sama Allah. Itu yang namanya istidraj. Sampai Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib. Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada satu hamba apa yang dia sukai dalam kondisi dia berbuat maksiat, jemaah, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu istidraj. Artinya memang orang ini dilupakan sama Allah Azza wa Jalla, dan dibuat lupa sama Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau sakit berangkat ke dokter, dokter mengatakan nggak mampu, kemana dia akan pergi? Apalagi dokter mengatakan nggak bisa, ini sudah nunggu mukjizat. Karena kalau ngomong seperti itu mereka, yang ditunggu adalah kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana, berbaik sangkalah sama Allah, jangan suudzon. Ingat Nabi Ayub, beliau dikasih bala sama Allah yang berat sekali. Nabi, orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Hartanya habis, padahal sebelumnya kaya raya. Anak-anaknya meninggal dunia, padahal mereka adalah belahan-belahan jiwanya Nabi Ayub alaihissalam. Ditambah lagi penyakit di badannya yang menjijikkan, yang menyebabkan manusia pergi meninggalkan beliau. Apa doa beliau? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur. Dan Nabi Ayub ketika beliau berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku tertimpa penyakit, tertimpa bencana, bala, petaka, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang pengasih dari semua yang mengasihi. Itu harus ada di dalam hati kita. Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Mungkin kalau orang tua itu kepingin anaknya nggak sakit, kan? Kepingin anaknya sembuh, kepingin anaknya sukses, kepingin anaknya dapat harta berlimpah ruah, kepingin semua kebaikan buat anaknya, kesenangan buat dia. Tapi ketika Allah kasih bala, ketahuilah Allah itu arhamur rahimin. Maka antum panggil Allah itu dengan nama-namanya yang indah. Panggil ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Irhamni ya Allah, kasihi aku ya Allah. Itu Nabi Ayub 18 tahun terkena penyakit itu, jamaah. Doanya wa anta arhamur rahimin, tetap nggak berubah.
Maka berbaik sangkalah kepada Allah, dan bisa jadi penyakit ini memang untuk mengangkat derajatmu, untuk menghapuskan dosa-dosamu. Bahkan boleh jadi ini termasuk berbaik sangka sama Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah." Kalau Allah sudah tetapkan kedudukan buat hamba di sisi Allah di surga itu, yang tidak bisa dicapai dengan amalnya, Allah kasih balak dia di harta dan di dirinya. Jadi kita tetap berbaik sangka sama Allah. Mudah-mudahan anak mau dikasih derajat yang tinggi sama Allah, kasih penyakit ini. Dan Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, "Wa ma yazalul bala'u bimri'in." Ada orang yang dikasih balak itu sampai mati. Ada orang dikasih penyakit itu sampai mati, dibawa mati penyakitnya itu. Dokter mengatakan enggak bisa angkat tangan dong. Dibawa mati itu penyakitnya. Ternyata memang itu untuk menghapuskan dosa dia. Sampai Nabi mengatakan hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khatiyah. Ada orang yang dikasih bala di muka bumi ini sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Setiap berbuat dosa dibersihkan dengan bala itu. Berbuat dosa bersihkan lagi sama bala itu. Karena ada yang penyakitnya sampai mati di bala. Maka berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa takut ini bagaimana mengobatinya? Ganti takutmu kepada sesuatu menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu yang kenal sama Allah, yang punya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kemudian banyak baca la haula wala quwata illa billah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, terus sebut nama Allah. Semoga dengan seperti itu Allah berikan ketenangan di hati. Afwan Ustaz, ana mau bertanya. Yang ana tahu, harta anak laki-laki merupakan masih milik ibunya walaupun sudah menikah. Bagaimana jika ana menggunakan harta ana untuk berbagi kepada mertua ana, tapi ibu ana kurang ridho dengan alasan mertua ana bukan kewajiban ana, dalam posisi mertua ana sudah tidak bisa bekerja. Berdosakah ana jika ana tetap membantu mertua ana tanpa sepengetahuan ibu ana? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, Nabi pernah mengatakan kepada seorang laki-laki, anta wa maluka li abi. Engkau bersama hartamu milik bapak. Milik dalam artian bapaknya ini bisa menggunakan harta anaknya dengan cara yang baik, selama tidak membahayakan anaknya. Bukan berarti anak kalau mau berbuat apa-apa harus izin sama bapaknya. Mamanya anak mau beli siomay, Pak saya mau beli siomay Pak ya. Enggak. Sama ibunya enggak. Jadi silahkan antum berbuat dengan harta antum, tapi tetap berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua butuh, silahkan orang tua ambil harta antum. Kasus tadi yang disebutkan ini kembali kepada falak tahamal aqobah. Orang itu harus menempuh jalan yang terjal. Anak ini kata ibunya apa? Kamu nggak kewajiban ngasih mertuamu. Betul. Apakah kewajiban kita memberi kepada kucing jamaah? Enggak kan? Tapi kita disuruh berbuat baik kepada semuanya. Mau mertua, mau tetangga, mau teman, bahkan kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik jamaah. Oleh karena itu antum kalau ngasih mertua jangan orang tua tahu. Dan juga anak kasih tahu nih kepada yang laki-laki ini, kepada para suami, kalau ngasih orang tua antum juga nggak perlu istri antum tahu, karena diuji juga istri ini.
Uang antum. Antum kasih sama orang tua, kasih sama keponakan, kasih sama saudara, kakak, adik. Istri bagaimanapun cinta sama harta. Betul ibu-ibu? Nah, makanya kalau mau ngasih nggak perlu istri tahu. Sebagaimana ketika antum mau ngasih mertua, nggak perlu orang tua antum tahu. Demi menjaga hati mereka. Orang itu kalau nggak tahu tenang. Tapi kalau tahu mikir dia. Apakah istri harus tahu berapa jumlah uangnya suami? Harus tahu nggak, ibu-ibu? Apakah istri harus tahu jumlah uang suami? Enggak kan? Nggak harus tahu. Karena antum harus berbagi dengan orang-orang, juga mungkin dengan cara sembunyi-sembunyi, apalagi sama orang tua antum ya. Jangan sampai istri antum tahu. Karena tadi takut perasaan orang tua kita ini. Apalagi kadang-kala istri nanti ngomong, kan sudah dibantu, kan udah dikasih ini itu. Jangan. Jaga perasaan orang tua antum. Kalau itu uang antum. Kalau uangnya istri ya pamit sama istri. Jangan uang istri diambil untuk ngasih orang tua antum. Itu harus izin yang seperti itu. Begitu pula seorang istri ya, kalau mau ngasih orang tuanya nggak perlu suami tahu. Kalau itu uangnya dia. Bagaimana menyikapi istri yang masih suka telat bangun subuh? Apakah ini termasuk musibah? Wallahi musibah. Musibah. Dan musibah yang paling berat itu musibah yang menimpa agama. Makanya Nabi SAW berdoa secara khusus. Beliau mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama. Kalau musibah menimpa harta, tadi harta hilang, itu musibah menimpa harta. Rumah kita ambruk. Tapi kalau musibah menimpa agama, subuh telat, itu musibah. Orang yang ketinggalan sholat asar jamaah, itu seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Gimana kalau ini telat subuh sampai matahari terbit? Maka tolong, kalau dia nggak telat sebenarnya, dia tetap sholat subuh tepat waktu, hanya tidak di awal waktu. Masih suka telat bangun subuh, maka tolong dilihat, kalau dia telat sampai keluar waktunya, ini bahaya. Karena Allah sebutkan fawailun lil musallin. Sholat dia tapi masuk neraka. Gara-gara alladzina hum an salatihim sahun. Dia yang penting sholat ya. Maka itu musibah. Antum katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih besar dari itu. Cuma tugas suami jangan. Kok bisa istrinya suka telat? Boleh jadi istrinya ini tidurnya telat. Suaminya tidur, dia sedang pegang handphone. Makanya berapa banyak suami yang di malam hari itu melihat wajah istrinya bercahaya. Ya lihat, ya Allah, ini anak dapat istri bercahaya kayak gini, ternyata pegang handphone istrinya ini jamaah. Maka tolong antum katakan kepada istrimu, jam 9 handphonenya serahkan. Taruh. Sudah. Mau ini itu besok. Karena kita perlu tahu penyebab telat itu apa. Kalau ternyata penyebab telat itu memang begadang, atau yang kedua, penyebab telat ini Ustaz, karena dia di malam hari memang ngurusin anak-anak Ustaz. Dia telat tidurnya, antum bantuin dia. Soalnya banyak suami ketika anaknya nangis di malam hari, dia cuma goyang istrinya. Anaknya, dia tidur lagi tuh. Sang istri sibuk ngurusin anaknya. Perlu ada saling membantu. Kalau itu istri, ini suaminya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi suami nggak pernah sholat dan anak yang pacaran disuruh nikah nggak mau? Ini berat sekali nih jamaah. Ini berat sekali.
kalau ada seorang istri masih bertahan dengan suami yang nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat ya. Ada suami yang sering sholat. Nggak selalu sholat, tapi sering sholat masih. Ini nggak pernah sholat. Kita tahu bagaimana para ulama ketika membahas tentang hukum meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebagian di antara mereka berpendapat keluar dari Islam, diragukan ke Islam. Yang akhirnya dampaknya, nih anak disuruh pacaran, suruh nikah nggak mau. Karena boleh jadi karena pendidikan bapaknya. Maka nasihat anak, sang istri harus bikin keputusan. Apa keputusannya? Dia kalau mau lanjut sama suaminya, engkau harus kasih nasihat suami. Ditegaskan. Kalau suami dikasih nasihat nggak mau, engkau ajukan khulu, gugat cerai sama dia. Katakan, kalau aku hidup sama orang yang nggak sholat, gimana kalau azab Allah turun di rumahku ini? Aku juga kena gitu. Karena engkau tidur bersampingan sama orang yang nggak pernah sholat. Dan boleh jadi banyak istri bertahan dengan suami yang sudah nggak sholat, dan dia juga sudah berhenti menasehatin gara-gara dia merasa butuh sama suaminya. Maka ingat, engkau butuh sama Allah, engkau nggak butuh sama suamimu. Engkau butuh sama rahmat Allah, bukan sama suami. Sedangkan tadi kalau dikatakan anak yang berpacaran ya, yang kemudian dia disuruh nikah nggak mau, maka sampaikan kepada anak, kalau engkau nggak mau nikah, ya udah jangan pacaran. Kalau engkau mau pacaran, ya udah nikah. Pacarannya dilanjutkan setelah pernikahan. Jadi kasih nasihat anak, dikasih penjelasan. Karena ada rasa takut jangan. Di Indonesia ini sudah mulai ya, di kota-kota besar khususnya, anak itu menunda pernikahan. Tapi dia pacaran. Sampai ada yang pacaran 7 tahun jamaah ya. Ada satu kisah di Jawa Tengah. Itu yang punya rumah cerita, Ustadz, anak punya keponakan kalau nggak salah. Itu pacaran 4 tahun apa 6 tahun ya, sejak SMA sampai lulus kuliah. Dia pacaran, Ustadz. Kemudian dia menikah, 6 hari cerai, Ustadz. Bayangkan. Kenapa seperti itu? Karena kerjanya setan ini tersusun dengan rapi. Setan itu umurnya, iblis berapa tahun umurnya jamaah? Ribuan tahun iblis. Dia mungkin juga punya sekolah penelitian jamaah ya, bagaimana menyesatkan manusia ini, itu belajar juga mereka. Makanya ketika dua orang sejoli ini belum menikah, maka setan akan berusaha untuk melengketkan keduanya. Lengket, jangan pisah sebelum nikah. Terus dibisik-bisikin, ini pasangan hidupmu, engkau akan bahagia bersama dia, dia akan setia terus sampai berzina mereka, sampai hamil, naudzubillah. Itu sebelum menikah. Ketika sudah menikah, ganti tugasnya setan. Bagaimana dua orang ini pisah? Terus dibisik-bisikin, aduh ini nggak setia, nggak ini itu, banyak sekali. Maka yang diinginkan perceraian. Nah, sebagian orang itu nggak mau menikah karena takut nanti ada kewajiban, ada hak yang harus ditunaikan, akhirnya dia nggak mau nikah. Maka tolong dikasih pemahaman tentang pernikahan, tentang urusan rizki juga. Kadang-kadang sebagian mengatakan anak belum punya pekerjaan tetap, ini dan itu. Nggak harus orang menikah punya pekerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Loh, kalau mertua nggak mau, Ustaz, ya sudah cari mertua yang lainnya yang mau sama antum. Betul, kita ini kadang kalau mereka mensyaratkan anak punya pekerjaan tetap, antum nggak punya pekerjaan tetap, maka cari orang tua yang mau menerima antum seperti itu. Barakallahu fikum. Saat anak sedang futur, anak merasa tidak bisa mengandalkan diri. Ucapan anak tidak bisa direm, menyakitin orang. Walaupun dalam bentuk nasihat. Apa ada tip untuk menasihati setelah futur? Atau menghindari berbicara pada orang lain dulu, Ustaz? Jazakumullah khair. Subhanallah jamaah. Kita lihat nih, butuh kesabaran jamaah. Untuk tidak menyakitin orang lain itu butuh kesabaran.
Apa yang harus dilakukan ketika orang futur tadi? Nabi SAW memang mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang marah, emosi, diem. Makanya kalau antum katakan, kalau anak ngomong nyakitin orang lain, antum diem. Solusinya menghindar dari orang lain. Nabi SAW beliau mengatakan dua kondisi manusia. Ada orang yang bergaul, berbaur sama orang lain. Ada orang yang menyendiri hidupnya. Beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang hidup berbaur dengan masyarakat, salah satunya tadi memberikan nasihat kepada mereka dan sabar disakiti sama mereka, itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar disakiti sama mereka. Tapi kalau kondisi antum tadi memang sedang kondisi yang ya sedang futur, kalau ngomong nanti menyakitin orang lain, antum diem, menghindar. Perbaiki diri antum dulu, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, baca lagi kemuliaan-kemuliaan seorang yang menjaga lisannya. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Nabi SAW? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Katakan kepada manusia ucapan yang baik gitu. Maka salah satunya tadi antum diam. Kalau memang tidak bisa bicara yang baik, hendaklah berdiam. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apakah ada amalan sabar seorang istri dalam menghadapi apa ini? Dalam menghadapi apa? Menghadapi temperamennya suami. Jamaah istri ini, Masya Allah, kalau bicara amalan istri ini, ada seorang istri mengatakan, Ustaz, anak sudah 17 tahun Ustaz hidup sama suami anak Ustaz, nggak kuat anak sudah Ustaz. Anak heran, anti 17 tahun kuat gitu loh, kok terus sekarang nggak kuat? Berarti ada setan yang berbisik kepada dia. Seharusnya orang yang 17 tahun sabar, dia sudah biasa menghadapi suaminya. Suaminya marah-marah, anak-anaknya, kadang-kala anak ini mendinginkan orang tua. Ada cerita anak, udah lama sabar, bapak memang kayak gitu kan? Iya, tapi nggak berubah bapakmu dari dulu. Ya sudah, dari dulu kayak gini, mama terima, kata dia. Sekarang bismillah, sudah sabar. Boleh jadi bentar lagi bapak mati juga, selesai sudah. Wallahi semua bakal mati. Jadi bagaimana menyabarkan diri? Tolong para istri ini melihat kapan dan kenapa suami marah. Biasanya istri sudah hafal. Aduh biasa loh Ustaz, ntar pulang kerja marah-marah karena dia punya urusan di kantor nggak selesai, kita yang dimarahin. Betul ibu-ibu? Ada seorang anak ngomong, anak punya abah Ustaz, masuk rumah bahasanya dia azan abah anak di rumah itu. Artinya azan teriak-teriak aja. Semua dimarahin, ini istri, pembantu, anak di rumah bingung. Ini ada apa? Oh ternyata mobilnya abah keserempet beca. Keserempet beca, yang dimarahin siapa? Istri sama anak-anaknya. Makanya seorang istri yang udah tahu, oh biasa ada masalah, insya Allah dia akan menahan diri. Yang kedua, istri juga berharap pahala dari Allah. Dia menahan emosi, dia bersahabat, itu ada pahalanya. Bahkan kata Allah Azza wa Jal, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala nggak ada hitungannya. Maka istri ketika suaminya marah, dia jangan ikut marah. Kalau bisa dia yang minta maaf sama suami. Padahal yang salah siapa? Suami. Itu ajaran Nabi SAW. Ketika beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah
Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Kayak apa modelnya sih? Ibu-ibu juga perlu bercermin. Kira-kira masuk nggak dalam kriteria ini? Kullu wadudin walud. Dia adalah seorang istri yang Masya Allah, yang subur, yang dia kepingin punya anak banyak. Nih syarat pertama. Karena sebagian perempuan itu nggak kepingin punya anak. Dia mengatakan, aduh capek, lelah ngurusin anak, enggak, cukup 2 sudah. Ya kalau dia ngomong cukup 2, kemudian engkau kalau mau punya anak lagi, sana nikah lagi. Itu suami nggak apa-apa, bismillah sudah. Kalau engkau mau 2, cari yang lain. Tapi kadang-kadang istri enggak, dia nggak mau punya anak, dia tetap ingin yang 2 aja, umpamanya seperti itu. Kriteria penghuni surga itu walud, suka punya anak. Wadud, dia adalah orang yang pengasih. Dia bukan orang yang hanya memikirkan kesenangan dia, tapi kesenangan orang lain dia berpikir. Senang sama anak-anaknya, senang sama suaminya. Idza usi'a ilaiha, kalau dia disakiti sama suaminya, au idza zalamat, atau dia yang menyakiti suaminya. Jadi posisi istri ini, imma dia disakiti sama suami, atau suami menyakiti dia. Apa yang dilakukan istri? Istri itu akan minta maaf sama suami. Yang punya salah siapa? Suami. Tapi dalam rangka menjaga kehidupan rumah tangga, menjaga keharmonisan, istri itu rela minta maaf sama suaminya. Itu wanita penghuni surga. Dia datang, dia pegang tangan suaminya sambil mengatakan, hadhihi yadi fi yadik, nih ya, tanganku di atas tanganmu. La adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Padahal yang salah siapa? Suami. Dan itu berat. Seorang istri melakukan itu. Padahal ini obatnya aja. Obat bagaimana membuat suami tidak pemarah. Istri yang minta maaf. Tapi kebanyakan istri, oh enak banget Ustaz, dia yang salah, anak yang minta maaf. Na'udzubillah. Kadang-kadang dia sampai seperti itu. Padahal amalan yang dia tanyakan ini, itu amalannya. Engkau yang datang, katakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun sama Allah, aku bertobat kepada Allah, maafkan aku kalau aku salah. Kemudian tadi istri sudah tahu kapan suaminya marah. Ketika dia tahu suaminya marah itu gara-gara tadi ada masalah di tempat kerjanya, ya udah, nanti nggak usah diladenin. Suami ngomong kotor, aduh udah biasa Ustaz. Memang kalau sampai rumah kebun binatang nih, nggak usah diladenin. Kadang-kala istri juga ngeladenin. Dia keluar kebun binatang, dia keluar toilet. Ini ribut jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah jemaah. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Jika orang tua ingin anaknya berbakti kepadanya di kampung, tetapi anak ingin fokus menuntut ilmu agama di pondok pesantren di luar kota, apa yang sebaiknya dia lakukan Ustaz? Berbakti sama orang tua. Ada sahabat Nabi SAW yang datang dari Yaman jemaah. Dia ingin hijrah, dia ingin berjihad, ingin mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, kau pulang sana, berbakti kepada orang tua. Jadi ketahuilah kewajiban dalam beragama ini ada